Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Alhamdulillah aku masih bisa sharing-sharing video, dan semoga video aku kali ini bermanfaat untuk kalian yang ingin atau lagi menyimak video aku. Nah, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul yang kalian baca, video ini adalah tentang challenge aku untuk bisa nabung 10 juta. Nah, ini untuk beli laptop ya teman-teman, laptop baru. Karena apa? Kemarin itu ceritanya sempat beli laptop second, namun laptopnya itu menurut aku lemot sekali ya, untuk buka aplikasi, untuk download itu aku sempat tidak bisa. Akhirnya aku putuskan ya udah deh, laptop yang kemarin itu yang second aku jual, kemudian aku tabung sebagian uangnya untuk bisa beli laptop baru ya teman-teman. Nah, di sini aku nggak targetkan berapa lama atau berapa waktu yang aku butuhin. Yang jelas semoga saja ini terrealisasi segera gitu ya teman-teman. Artinya nggak yang lama-lama banget gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah budgeting terbaru aku di bulan Februari 2023. Kemudian ini aku bikin stiker sendiri yang aku desain di Canva. Aku cetak sendiri pakai printer Epson. Nah, ini adalah cetakan yang berbeda ya. Kalian bisa lihat ya, yang atas dan yang bawah ini kualitasnya beda karena memang aku setting berbeda ketika saat mencetak teman-teman. Nah, ini mungkin kalau di video nggak seberapa kelihatan ya teman-teman, tapi kalau kita lihat langsung atau realnya itu akan sangat berbeda ya teman-teman, antara yang atas dan yang bawah ini. Dan yang paling bagus adalah yang bawah karena memang settingannya aku setting berbeda ketika mencetak ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku mau potong pakai alat potong yang ini. Oke, ini aku lanjut pakai gunting karena aku rasa alat pemotong yang tadi itu kurang tajam, sehingga aku pindah atau beralih menggunakan gunting aja. Nah, sebelum aku bikin challenge nabung 10 juta untuk beli laptop baru, ini aku mau ajak kalian ke tanah aku, berkunjung ke tanah aku. Nah, ini adalah jalan menuju tanah yang aku beli ya sama suami. Ini aku mau bayar dulu karena bulan ini adalah waktu untuk bayar cicilan tanah aku. Nah, teman-teman, ini jalannya memang lagi rusak ya. Ini sengaja aku videoin supaya nanti kita atau teman-teman mungkin bisa lebih bersyukur ya kalau kalian dapat tempat yang bagus, terus jalannya enak, jalannya mulus, lancar. Nah, semoga kalian bisa bersyukur dengan melihat video aku ini, karena ini jalannya emang bener-bener rusak banget ya teman-teman. Tapi aku tetap bersyukur sama suami dan tetap positive thinking. Semoga next kemudian akan ada perbaikan jalan yang lebih baik pastinya, yang lebih permanen, awet kayak gitu. Karena ini jujur banget sudah sering sekali diperbaikin tapi selalu rusak kayak gitu teman-teman. Mungkin karena daerah ini masih daerah berkembang sehingga sering dilewatin truk yang bawa barang, bawa muatan besar kayak gitu ya teman-teman. Bahkan aku udah 2 kali dengar ya kalau di akses menuju tanah aku ini itu jalan yang rusak akan diperbaiki dengan dicor ya teman-teman. Kalau nanti sudah dicor, jalannya pasti udah lebih halus, nggak ada lubang-lubang jalan seperti ini, dan aku pasti lebih bahagia dan bersyukur sekali kalau memang itu benar-benar terrealisasi ya teman-teman.
Oke, ini aku sekarang sudah sampai di rumah pemilik tanahnya dan aku sekarang bayar atau berikan uang sekaligus catatannya. Dan alhamdulillah ini tuh kurang 7 bulan aja sudah lunas ya teman-teman. Alhamdulillah nggak terasa 3 tahun udah nyicil tanahnya. Nah, ini adalah kondisi tanah aku ya teman-teman. Ini adalah tetangga sebelah kiri aku, lantai 2, lebarnya 4 meter. Cuma dia karena lantai 2, jadi mungkin bisa lebih luas ya teman-teman. Kalau punya aku tuh 6 kali 10 ya teman-teman. Alhamdulillah aku bersyukur meskipun ini tuh bukan kayak di perumahan elit, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting tuh rumah pertama aku punya dulu seadanya, sebisanya pokoknya punya dulu rumah pertama. Nanti bismillah bisa nabung lagi untuk investasi tanah atau rumah selanjutnya, rumah kedua, ketiga, keempat ya. Amin amin ya robbal alamin. Yang penting di sini kita mencari keberkahan dan mencari ridho Allah ya teman-teman. Jangan sampai hanya demi ingin memiliki sebuah rumah kita ambil jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, seperti KPR yang mengandung riba, dan yang udah jelas-jelas Allah mengharamkan riba tapi menghalalkan jual beli. Dan salah satu yang membuat aku terketuk adalah salah satu hadis yang mengatakan ketika kita mengambil jalan riba, maka siap-siap kita akan berhadapan langsung dengan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana bisa seorang hamba Allah itu berperang dengan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan kita itu sangat membutuhkan Allah, segala sesuatunya itu adalah karena Allah. Bagaimana bisa kita nanti bermusuhan dengan Allah dan Rasul-Nya di akhirat nanti? Dan itulah kenapa aku berusaha untuk menghindari riba, dan semoga teman-teman yang nonton video ini juga demikian ya teman-teman. Kita sama-sama belajar dan sama-sama memperbaiki diri ya teman-teman untuk keluar dari riba dan menghindari yang namanya riba. Biar kata kita itu masih ngontrak atau kita masih ikut orang tua atau mertua, itu akan lebih mulia atau lebih baik daripada kita mengambil jalan yang jelas-jelas Allah larang, tidak Allah ridhoi, bahkan kita siap berperang dengan Allah dan Rasulnya. Sekedar mengingatkan ya teman-teman, meski video aku ini tentang challenge menabung, budgeting, itu sama sekali saya tidak menyarankan kita untuk berat mengeluarkan uang kita, terutama untuk sedekah ya teman-teman. Kita harus ingat ya teman-teman bahwa Nabi Muhammad itu pernah bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Kita sebagai umat Islam, umat Muslim harus meyakini apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar adanya. Ini aku ada uang 1.100.000 hasil penjualan laptop second aku, dimana aku beli di harga 1.800.000. Setelah 7 bulan aku jual kembali, harganya jadi 1.100.000. Ini aku bagi 2 ya teman-teman. Jadi aku masukkan ke dalam ziplock sebesar 700.000. Ini untuk persiapan perpanjangan plat nomor dan STNK motor ya teman-teman, di bulan April besok, kurang 2 bulan lagi. Jadi aku sudah siapkan mulai dari sekarang ya teman-teman. Sebenarnya itu kemarin sudah ada dananya ya teman-teman, cuma ternyata qadarullah harus aku keluarkan ya teman-teman untuk membantu sesama. Kemudian uang yang 400.000 ini akan aku masukkan ke dalam celengan ya teman-teman. Nah ini aku hitung dulu karena celengan aku itu 5.000-an ya teman-teman tulisannya. Jadi aku akan bagi 400.000 dibagi 5.000, ketemunya 80. Maka ini nanti akan aku coret ya teman-teman sebanyak 80 angka 5-nya ini.
Nah, sebelum aku masukkan ke dalam celengan, ini uangnya aku akan lipat menjadi segitiga-segitiga seperti ini teman-teman. Karena apa? Supaya nanti itu bisa muat banyak ya teman-teman. Karena ini kan tabungannya mulai dari nominal 5.000. Jadi mulai dari angka kecil, takutnya nanti banyak 5.000-annya ke depannya. Supaya bisa muat, maka aku inisiatif lipat seperti ini. Kalian bisa contoh juga lipatan uangnya supaya nanti bisa masuk ke dalam celengan. Setelah aku masukkan uangnya ke dalam celengan, ini aku akan mencoret sebanyak 80 kali angka 5 yang ada di celengan ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian nggak beli celengan target seperti ini, kalian bisa bikin sendiri ya angka-angka yang ingin kalian buat di kertas, dibuat di kolom-kolom seperti itu ya teman-teman. Mulai angka 5.000, 100.000, 250.000 yang totalnya nanti itu 10 juta. Nah, karena aku takut nanti ziplock aku tuh nggak muat, jadi aku beli celengan target ini ya teman-teman. Jadi aku nggak perlu bikin kolom-kolomnya, cukup aku coret angka 5-nya ini karena aku ingin nabungnya itu mulai dari angka 5.000. Kemudian ini ada uang hasil jualan dari beberapa hari yang belum aku masukkan. Ini akan aku ambil sebesar 120.000 ya teman-teman, untuk aku masukkan ke dana pendidikan anak. Nah ini nanti yang 50.000-nya aku masukkan ke dalam celengan untuk laptop. Kemudian sisanya ini untuk beli bahan-bahan jualan lagi teman-teman. Nah ini uang 120.000-nya aku masukkan ke dalam ziplock yang ada tulisan pendidikan anak. Dan nanti kalau udah kekumpul sebesar 1.500.000 sampai 2 juta, aku biasanya belikan logam mulia ya teman-teman. Tapi logam mulianya itu bukan bentuk antam UBS, tapi bentuknya emas lokal atau emas cukim. Nanti kapan-kapan aku akan sharing ke kalian gimana sih dan apa keuntungan kalau kita beli emas cukim atau emas lokal tersebut. Kemudian uang yang 50.000 ini akan aku masukkan ke dalam celengan untuk laptop teman-teman. Nah ini sama caranya, sebelum aku masukkan aku lipat dulu dia menjadi segitiga. Nah ini karena aku masukkan 50.000, jadi aku coret angka 5-nya sebanyak 10 ya teman-teman. Lanjut, ini ada uang 5.000-an 2 lembar. Sebelum aku masukkan ke dalam celengan seperti yang tadi ya teman-teman, aku lipat dulu menjadi segitiga-segitiga seperti ini.
Nah, itu tadi cara aku untuk mempersiapkan tabungan 10 juta untuk beli laptop ya teman-teman. Semoga kita semangat selalu untuk membeli barang-barang secara cash dan menunda pembelian apapun itu kalau kita memang tidak ada uangnya. Jadi lebih baik kita sabar menunggu ya teman-teman, dengan cara menabung daripada kita harus kredit yang nanti kita terjerat yang namanya riba. Nah, ini aku tahu banget perjuangan aku ini masih panjang dan masih jauh sekali, tapi aku harus percaya dengan niat maka kita akan bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Cukup sekian video dari aku, see you on my next video. Bye bye, wassalamualaikum.